Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, salam buat kita semua. Salam. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita di minggu kita hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan di minggu ketiga setelah Trinitatis. Dialah Allah dan Tuhan kita yang telah memberkati setiap rumah tangga yang percaya kepadanya. Terpujilah Allah Tritunggal yang selalu memberkati rumah tangga kami. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Marilah kita satukan hati kita memuji Tuhan Tritunggal, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi.
Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu,
dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dan rumah tangga kami selalu berperilaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca epistel kita di minggu ini yang tertulis di Kidung Agung 8 mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Diambil dari Kidung Agung babnya ke-8 mulai dari ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bunyi
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami sungguh bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau. Jikalau kami Tuhan masih merasakan betapa besarnya kasih anugerah yang Kau limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, hingga pada saat ini Tuhan mengizinkan kami melewati hari-hari kami Tuhan. Napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, semua kami rasakan bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kuasa Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Allah yang baik, kami sangat bersuka cita Tuhan, di mana pemerintahan kami Tuhan, terkhusus pemerintahan di Kota Batam ini Tuhan, yang sudah mengadakan new normal untuk pelaksanaan segala pekerjaan, pelaksanaan ibadah karena pandemi Corona 19 ini Tuhan. Kami sangat bersuka cita Tuhan, jika Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan, melaksanakan ibadah kami Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga masing-masing, terkhusus Tuhan di rumah kudus-Mu ini Tuhan, kami bisa melakukan ibadah, memohon, menyembah, bersujud kepada-Mu Tuhan, agar Tuhan senantiasa melindungi kami Tuhan. Yang kadangkala Tuhan, di saat kami berbahagia, di saat kami dalam keadaan ceria, kami lupa untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, di masa pandemi Corona 19 ini Tuhan, kami memuji, menyembah kepada-Mu Tuhan, memohon kepada-Mu Tuhan, agar kami bisa merasakan mata pencaharian kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, aktivitas kami sehari-hari Tuhan. Mari Tuhan tuntun hidup kami Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan, jauhkan kami dari segala cobaan Tuhan, yang kadangkala kami Tuhan dalam kegelisahan, dalam ketakutan karena virus corona yang melanda dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau telah melindungi kami Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari pandemi corona, secara khusus Tuhan, jemaat-Mu HKBP Tembesi Trans Barelang ini Tuhan, Engkau jauhkan dari penyakit virus corona 19 yang melanda di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Engkau tuntun hidup kami Tuhan, agar selalu bersyukur kepada-Mu, agar selalu memohon kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan permohonan kami Tuhan kabulkan Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mendengarkan dari surga Bapa, agar kiranya Tuhan permohonan kami ini Tuhan terima, Tuhan kabulkan Bapa. Begitu juga Bapa, kami memohon kepada-Mu Tuhan, anak-anak yang Kau titipkan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Mari Tuhan bantu kami Tuhan sebagai orang tua Bapa, untuk mendidik, membesarkan anak-anak yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah mereka bertumbuh, berkembang,
dalam mengikuti aktivitas mereka Bapa, dimanapun mereka belajar, dimanapun mereka bermain, Tuhan senantiasa melindunginya. Dan kami memohon Bapa kepadamu Tuhan, kami sebagai orang tua, mari Tuhan tuntun kami Tuhan, agar kami bisa membesarkan anak-anak yang Kau titipkan kepada kami, bisa kami membimbing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga Bapa yang baik, di saat ini Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau telah memberikan satu orang anak putra di tengah-tengah jemaatmu ini Tuhan, yaitu anak dari Inang Pendeta uluan kami, Espesiahan Tuhan. Mari Tuhan Engkau lindungi anak yang Kau ketitipkan kepada mereka Tuhan. Biarlah keluarga mereka semakin berbahagia, selalu memuji kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami atas salah dan dosa kami ini Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari Engkau sempurnakan doa kami ini Tuhan, melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami, yang dapat kami rasakan dalam satu minggu ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Amin. Shalom saudara-saudara, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini tertulis pada kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Kitab Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 21. Hubungan antara anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihanilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
Semua keluarga menginginkan kebahagiaan di dalam rumah tangga mereka. Tidak ada keluarga yang menginginkan rumah tangganya hancur. Tidak ada keluarga menginginkan rumah tangganya berantakan. Melainkan setiap keluarga menginginkan rumah tangganya bahagia. Saudara-saudara, kebahagiaan di dalam rumah tangga tidak datang sendirinya. Kebahagiaan di dalam keluarga tidak semudah mengucapkannya. Kebahagiaan di dalam keluarga tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hingga saat ini disampaikan Menteri Agama bahwa tingkat perceraian di Indonesia semakin meningkat. Demikian juga halnya dengan kekerasan, baik antara suami istri, baik antara orang tua terhadap anak, baik anak terhadap orang tua. Saudara-saudara, dalam nats ini Rasul Paulus mengingatkan kita bagaimana keluarga membangun relasi dan berperilaku baik di dalam anggota keluarga. Baik itu suami, baik itu istri dan juga anak-anak. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Kolose 3 ayat 18 berkata, "Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan." Kata tunduk bukan berarti istri lebih rendah dari suami. Kata tunduk memiliki arti ketaatan Yesus kepada Bapaknya. Demikian jugalah istri taat kepada suaminya. Seorang istri harus menghormati suaminya. Meskipun pendidikannya lebih tinggi dari suaminya. Meskipun pekerjaannya lebih mapan dari suaminya. Jangan ada istilah DKI dibawa ke tiak istri. Seorang istri juga harus menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. Berlaku baik. Unang ditiki adong hepeng ni suami. Unang ditiki gajian suami, disipe di patari daun seorang istri, dia berlaku baik kepada suaminya. Somaldo biasa, molo gajian di awal-awal bulan, olodo si pata akka istri, patupahon akka jus, kopi, dot akka nalan na tabo-tabo. Alai duk piga-piga arinai dang dipatupa bei tuaka suami. Saudara yang terkasih, di ayat 19 dikatakan, "Hai suami-suami, kasihanilah istrimu, jangan berlaku kasar terhadap dia." Dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan, "Suami, kasihanilah istrimu sama seperti Kristus mengasihani jemaat." Seorang suami harus mengasihi istrinya dengan tidak berlaku kasar baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Mungkin saudara-saudara sudah sering mendengar perkataan seperti ini. Di balik kesuksesan seorang suami, ada istri yang menopangnya, ada istri yang memberikan semangat, ada istri yang mendoakannya. Saudara yang terkasih,
Hal inilah yang mau dikatakan sebagai suami harus mengasihi istrinya. Di ayat 20 dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, seruan ini kepada anak-anak kita. Dalam Amsal 19 ayat 20 dikatakan, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau bijak di masa depan. Seorang anak harus mampu menerima ajaran orang tua. Seorang anak harus mampu menerima nasihat orang tua. Apa gunanya ketika kita menerima ajaran? Apa gunanya ketika kita menerima nasihat orang tua? Seperti dia katakan di Amsal 19 ayat 20. Supaya engkau bijak di masa depanmu. Bukan hanya di Amsal 19 ayat 20. Tetapi di titah kelima dikatakan, barang siapa yang menghormati orang tuanya, dia akan berbahagia dan lanjut umurnya di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadanya. Saudara-saudara, setiap orang tua menginginkan anaknya berhasil. Setiap orang tua menginginkan anaknya mampu menerima nasihat dan didikan yang dia berikan. Bagi orang Batak, ada perkataan bahwa anak itu adalah harta yang berharga. Anak kokido hamorao diau. Itulah sebabnya bagi orang Batak mampu menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya meskipun orang tuanya miskin, tapi orang tuanya tetap berpengharapan bahwa dia mampu menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Saudara-saudara, bukan hanya kepada anak-anak dikatakan dalam firman Tuhan ini. Di ayat 21 dia katakan, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tugas orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan anak. Tugas orang tua bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani, melainkan tugas orang tua yaitu membimbing anak dengan sabar, dengan lembut. Jangan tawar hati anakmu karena perkataanmu. Inilah yang diinginkan oleh firman Tuhan hari ini bagi kita. Hendaklah kita dapat memahami, melakoni tugas panggilan kita di tengah-tengah keluarga. Baik itu istri, baik itu suami, baik itu anak-anak. Ketika kita melakoni tugas panggilan kita, maka sesuai dengan tema minggu kita, kita disebut keluarga yang berbahagia. Tuhanlah yang menguatkan kita di dalam menjalani dan melakoni tugas panggilan kita di tengah-tengah keluarga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami supaya kami melakoni tugas panggilan kami. Baik kami sebagai suami, baik kami sebagai istri, baik kami sebagai anak di dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat setiap keluarga jemaat-Mu HKBP Tembesi Trans Balelang ini.
Biarlah Tuhan yang memberkati, melawat setiap keluarga, supaya menjadi keluarga yang berbahagia, yang takut akan Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, baik itu Tuhan pergumulan di dalam keluarga mereka, di dalam ekonomi mereka. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, memberi pengharapan bahwa hari esok mereka akan mendapatkan sukacita yang daripada Engkau. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur kasih-Mu dan melalui obat yang mereka makan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang bersuka cita, karena Engkau tambahkan berkat-berkat melimpah. Kau berikan Tuhan anak di tengah-tengah keluarga mereka. Terkhusus bagi hamba-Mu, Inang Pendeta Sontasiahan, kiranya Tuhan memberkati, memulihkan hamba-Mu itu. Berkati Tuhan anaknya, biarlah Tuhan memberikan kesehatan, berkati pertumbuhannya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa buat program gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati program gereja-Mu ini agar berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami tidak lupa membawakan bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemerintah kami, agar pemerintah kami dapat membawa bangsa kami ke dalam kesejahteraan yang daripada Engkau. Inilah doa kami yang kurang sempurna, biarlah Tuhan yang menyempurnakannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan 1 ke gereja dan persembahan 2 ke kantor pusat. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.